di dalam Rasul Mi'raj, yaitu Rasul melihat orang yang digantung di api neraka, ya. Api neraka yaitu di saat melihat ada orang yang pada digantung di api neraka, Rasul bertanya kepada malaikat penunggu api neraka itu, "Wahai malaikat, itu siapa yang digantung di api neraka?" Wah, Allah. Kata malaikat apa? Itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya Allah, ya. Itu di akhirat. Kalau di dunia yang disebut api neraka itu adalah kesengsaraan. Kalau di akhirat api neraka itu api yang membunuh kita. Di dunia kesengsaraan yang membunuh kita, ya kan? Hidup sengsara itu waduh membunuh kita. Hati sengsara itu membunuh kita. Jangan, bukan dilihat harta, was. Hati kita yang sengsara itu membunuh kita. Contoh, kita nggak punya uang, udah mah kita nggak punya iman, nggak punya uang, apa yang dipikiran? Pasti nyolong. Kesempatan ada barang yang pasti diambil. Tapi kalau hati kita kaya, aduh nggak punya uang, mana pengen makan, udahlah sholat duha dulu, udah sholat duha saya mau ikhtiarlah ke pasar tuh, pasti pikirnya positif terus. Tapi kalau hatinya sengsara, hatinya mati, hatinya dipenuhi dengan gejolak api, itu yang disebut nerakanya di dunia. Awas. Siapa itu? Adalah orang yang meninggalkan sholat, yaitu di saat orang tuanya menyuruh nggak mau sholat. Yang kedua yang digantungkan adalah salah satunya adalah nggak pernah ngedengar kata-kata orang tua, artinya durhaka kepada orang tua. Awas. Yang digantungkan di api neraka selain orang yang meninggalkan sholat adalah yang durhaka kepada orang tua. Masalah orang tua udah dibahas kemarin, ya kan? Orang tua itu ada orang tua dohir, ada orang tua batin. Orang tua dohir cuma ngasih makan dan pakaian doang. Kalau orang tua batin yang ngasih batin. Salah satunya kita yang nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Yang nggak bisa sholat jadi bisa sholat, itu orang tua batin. Nah makanya kalau kita nggak dengar orang tua yang dohir, orang tua kandung kita, orang tua batin yang ngajarin kita, kalau nggak dengar berarti harus siap kita sengsara. Bener, rasain saya sekarang sengsaranya saya hidup di Jakarta. Kenapa? Nggak pernah nggak dengar kata-kata guru. Kenapa? Seolah-olah dulu udahlah saya nggak mau jadi ini apa-apa, udahlah saya mau gimana terserah, penting saya hari ini saya nakal. Kalau guru kan ngaji sholat nggak pernah didengar. Sekarang udah begini, ya Allah saya nggak bisa ngaji, nggak bisa apa-apa tuh, menyesalkan. Ya berarti sekarang saya harus sering menemui guru saya, meminta maaf. Biar apa? Biar saya bisa minimal bisa ngajarin orang, bisa ngasih manfaat kepada orang. Kenapa? Karena takut ilmunya nggak bermanfaat. Artinya sengsara hati kita kalau kita nggak dengar kata-kata guru. Itu bisanya ngaji, pahamnya ngaji bukan karena otaknya kita pintar, tapi karena doa guru dan orang tua. Ya makanya kita hati-hati. Ya, guru meskipun orang biasa aja, kata-katanya akan terbukti suatu saat nanti. Contoh saya benar sekarang. Terbukti. Awas jangan sampai kamu yang menyesal karena udah saya kasih tahu. Ya, kesuksesan dunia kita ada di tangan orang tua dan guru. Awas itu. Yang pertama adalah guru. Itu. Maksudnya apa? Bukan kita ya guru, ya kiai, saya dong doain saya. Bukan itu. Doanya guru bukan angkat tangan. Doanya guru adalah bisa membahagiakan hati guru. Itu doa sebutnya. Doa guru itu bukan angkat tangan. Kalau angkat tangan mah gampang, kita cari orang hebat, doain saya. Pakai doain saya. Itu mah gampang. Yang disebut doa guru adalah yaitu membahagiakan guru. Itu membahagiakan. Nah ini kita ngaji begini berarti membahagiakan Habib Usman. Kenapa? Habib Usman ngarang kitab ini. Emang ngarang kitab ini gampang apa? Tak kita caranya bagaimana membahagiakan Habib Usman? Kaji kitabnya. Tawasulin setiap ngaji dimanapun saya tawasul Habib Usman. Mau ngaji kitab ini kayak enggak, saya tawasulin. Habis sholat saya tawasulin. Kita ada tahlil acara bareng, saya tawasulin nama Habib Usman. Kenapa? Karena merasa saya bisa ngaji, bisa membaca kitab ini, bisa paham tentang sholat karena Habib Usman. Coba kalau nggak ada Habib Usman, saya bisa baca apa? Tuh ya, harus bersyukur. Itu Habib Usman siapa? Orang tua kita. Karena kan orang tua batin kan. Nah, tadi membahas tentang apa? Najis. Coba kalau nggak kita bahas najis, kita bisa apa enggak tuh? Yang marahnya siapa? Habib Usman. Tuh kan berarti Habib Usman itu adalah guru batin kita. Setiap guru batin kita berarti disebutnya orang tua. Orang tua batin kita itu ya. Nah, itu belajar. Bahkan Allah di sini memerintahkan kepada malaikat. Tuh, coba. Si anak itu
cari bapaknya mana, ibunya mana, cari. Waduh, cari mana nih bapak ibunya nih tuh, anaknya yang durhaka kepada orang tua, cari. Dicari adalah, oh ini nih bapak ibunya. Pas lihat bapak ibunya, tuh lihat anakmu sedang disiksa, tuh diperlihatkan begitu. Jadi Rasul dan orang tuanya melihat anaknya lagi disiksa. Emang kita enak begitu? Atau kita nih punya peliharaan yang kita sayangi, punya burung atau punya apa yang kita senengin, disiksa atau dimatiin atau dicederain, gimana? Punya motor bagus terus dibajretin sama teman kita, marah apa enggak? Pasti marah. Kita begitu juga orang tua, ya Allah, anak saya lagi disiksa tuh. Nanti bagaimana? Nanti orang tuanya berdoa dan nanti selanjutnya di depan. Wallahu a'lam bishawab. Belum